Halo, gue Paris. Jadi kali ini kita nggak akan bahas falasi dulu ya. Nanti kalau ada yang request falasi baru gue bahas falasi. Soalnya gue ngerasa sia-sia karena nggak ada yang nonton falasinya. Dan kalau gue lagi mood bakal gue lanjutin. Ya, jadi hari ini kita masuk ke sesi filsafat umum dulu ya, filsafat dasar. Dan hari ini yang kita akan bahas adalah materialisme. Suatu yang penting dibahas di pertemuan pertama ya, karena menurut gue materialisme ini penting. Jadi ya enggak. Nah, kemarin gue juga mikir editan gue jelek banget. Jadi ya gue bakal memperbaiki subtitle gue aja, karena kemarin gue udah ngilangin subtitle dan malah butut gitu. Kita mulai aja. Materialisme itu seperti pandangan hidup yang fokus banget sama barang-barang dan duit. Jadi menurut gue orang yang yakinin materialisme ini meyakini bahwa segala sesuatu tuh nilainya cuma bisa diukur dan dijelasin dari sisi materi atau barang fisiknya. Mereka suka lupa atau nyuekin hal-hal yang gak kelihatan atau spiritual gitu dalam hidup. Gue lihat materialisme ini banyak banget jadi dasar buat pandangan dunia dan cara kita lihat ekonomi. Kebahagiaan dan kesuksesan sering diukur dari seberapa banyak duit dan barang mewah yang bisa diakumulasiin. Nah, dalam pandangan materialisme, semuanya dianggap berharga kalau bisa diukur dalam bentuk materi. Misalnya, lu mungkin merasa sukses kalau punya banyak duit, ya kan? Punya rumah gede atau punya barang-barang keren. Gue pikir pemikiran kayak gini suka bikin orang lupa sama hal-hal imaterial kayak kebahagiaan, rasa nyaman, dan hubungan sama orang lain yang juga penting juga selain rumah gede dan mobil. Ada contoh unik yang jarang diomongin. Materialisme bisa kelihatan dalam kecenderungan manusia buat menghargai dan ngidam barang-barang langka atau eksekutif ya, atau eksklusif sih. Eksekutif mah nama ituan kereta ya, penumpang kereta. Misalnya ada orang yang merasa bangga dan sukses karena punya barang koleksi yang jarang banget ada orang lain yang punya. Bisa berupa barang antik, karya seni, barang mewah, skin-skin langka juga, yang susah dicari dan susah didapetin. Nah, disinilah nilai dan identitas orang seringkali diukur dari kepemilikan barang-barang langka itu, tanpa peduli sama nilai-nilai yang gak kelihatan, tapi mungkin lebih penting buat kebahagiaan gitu. Materialisme juga bisa kelihatan dalam cara orang lihat pendidikan. Banyak yang ukur keberhasilan pendidikan hanya dari seberapa tinggi gelar atau kualifikasi yang bisa didapetin. Mereka lihat pendidikan sebagai jalan buat dapetin keberhasilan materi dan sosial tanpa mikirin perkembangan kepribadian, kemampuan berpikir kritis, atau etika yang ditemuin selama proses belajar. Jadi ya pinter doang, tapi ya pinternya juga bukan pinter itu, tapi pinter gelar ya, bukan pinter mikir gitu. Nah, contohnya ada yang ngejar gelar tinggi cuma buat dapetin pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa mikirin apakah pekerjaan itu sesuai sama passion atau ya nilai-nilai pribadi mereka. Gue juga lihat materialisme bisa muncul dalam budaya konsumerisme ya. Budaya konsumen, kebahagiaan dan identitas seringkali dihubungin sama kemampuan buat beli barang-barang terbaru dan yang lagi tren. Misalnya ada yang merasa kurang keren atau kurang berharga kalau nggak punya barang-barang terkini, seperti ponsel canggih, baju dari merek terkenal, iPhone, dan ya perangkat teknologi yang lagi ngetren lainnya. Disinilah kepuasan diri dan kebahagiaan seringkali tergantung pada kepemilikan barang-barang itu, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai batin yang sebenarnya lebih penting. Jadi kesimpulannya, materialisme itu bikin kita ngehadepin hidup dengan paradigma yang mengukur keberhasilan dan kebahagiaan dari seberapa banyak kita punya duit. Ya, meskipun mungkin pada awalnya bikin seneng karena punya banyak barang keren, tapi seringkali hal-hal yang gak kelihatan kayak kebahagiaan batin ya, spiritual kita, hubungan sosial kita, dan lain-lain bisa diabaikan gitu karena kita terlalu ngejar duit mulu gitu. Jadi ya penting banget buat ngerti bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup gak cuma bisa didapetin dari kepemilikan materi, tapi juga dari pengalaman-pengalaman yang bisa bikin hidup kita lebih berarti secara keseluruhan. Ya, gue rasa itu aja tentang materialisme. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan dan ya berikan saran ke gue supaya video-video gue semakin bagus.